Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang chapter 12 yang berjudul Capital Market Research. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nadia Syahda Farinka dengan NIM 2020-12-11-040. Lalu ada Mikaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020-12-11-041. Dan yang terakhir ada Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-12-11-043. Pada chapter 12 ini kami mempunyai topik pembahasan, ada 7 topik. Yang pertama, philosophy of positive accounting theory. Yang kedua, strength of positive theory. Yang ketiga, scope of positive accounting theory. Yang keempat, capital market research and the efficient market hypothesis. Yang kelima, impact of accounting profits announcement on share price. Yang keenam, trading strategies. Yang ketujuh, issue for auditor. Prescriptive teori disebut juga sebagai normatif. Sejak diturunkan dari norma, standar, atau model yang dilihat ideal. Teori normatif berisi apa yang seharusnya dilakukan. Teori positif adalah teori yang memaparkan atau memprediksikan fenomena dunia nyata dan dites secara empiris. Next. Yang pertama ada LO1 tentang Philosophy of Positive Accounting Theory. Next. Teori positif mencari untuk mengerti fenomena akuntansi dengan observasi events yang empiris dan menggunakan hasilnya untuk membuat perkiraan tentang set observasi yang lebih luas atau memprediksikan kejadian di masa yang akan mendatang. Hal ini berbeda dengan teori deskriptif yang hanya fokus menggambarkan suatu kejadian dan bentuk teori dari normatif yang menyatakan apa yang seharusnya terjadi. Menurut Watts dan Zimmerman, objektif dari teori akuntansi positif adalah untuk memaparkan dan memprediksikan accounting practice. Explanation berarti menyediakan alasan untuk observed practice. Prediction accounting practice berarti teori memprediksikan fenomena yang belum diobservasi. Fenomena yang belum diobservasi bukan hanya fenomena yang terjadi di masa depan saja, tetapi juga termasuk fenomena yang telah terjadi, tetapi buktinya belum dikumpulkan. Teori positif mengasumsikan manajer, investor, pemberi pinjaman, dan individu lain secara rasional. Manajer mempunyai keluasaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang secara langsung memaksimalkan utilitas mereka atau mengubah pendanaan, investasi, dan produksi perusahaan secara tidak langsung memaksimalkan self-interest mereka. Asumsi yang lain adalah manajer akan mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan. Next. Sebentar ya Pak, ada azan Isya.
Baik, karena azan isyanya sudah berhenti, saya akan melanjutkan LO2 yang berjudul Strength of Positive Theory. Next. Jensen berargumen bahwa teori akuntansi normatif mendahului teori akuntansi positif, dengan tujuan bahwa untuk menentukan kebijakan akuntansi yang tepat, dia percaya bahwa teori positif dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana dunia saat ini beroperasi. Yang pertama ada dissatisfaction with prescriptive standard, yaitu satu kritik dalam perubahan standar akuntansi adalah mereka membuat prescription tertentu untuk praktek akuntansi dan pengauditan yang tidak berdasarkan observasi atau model yang empiris. Menurut Watts dan Zimmerman, prescription yang valid adalah yang memenuhi spesifikasi objektif dan objective function. Teori normatif berdasarkan value judgment menghasilkan prescription yang tak terbantahkan. Dengan teori ini, dalam membuat prescription tidak bebas dari preferensi subjektif. Next. Yang kedua, permasalahan dalam metodologi teori normatif dan preskriptif, yaitu pendukung teori positif mungkin melihat as taking the role of devil advocate. Pertama, mereka berpendapat bahwa teori seharusnya dapat menghasilkan kemampuan hipotesis of falsification melalui percobaan yang empiris. Kedua, mereka menganggap teori ini diinginkan untuk mengerti aplikasi histori dari praktek akuntansi yang muncul di pasar komersial daripada membuat perubahan dalam normatif wholesale. Yang ketiga ini dibutuhkan untuk menilai kembali historical cost rule based accounting principle. Dan yang terakhir, pada teori positif seharusnya terdapat setidaknya usaha untuk membuat model tentang hubungan antara angka-angka akuntansi, perusahaan, dan pasar, kemudian menganalisis masalahnya dalam suatu kerangka ekonomi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikaela Revalina. Selanjutnya,
Perkenalkan, nama saya Michaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020-1211-041. Selanjutnya saya akan membacakan 3 Scope of Positive Accounting Theory. Next. Kita dapat mengingat bahwa terdapat 2 tahap dalam pengembangan teori akuntansi positif. Tahap pertama menyangkut tentang riset akuntansi dan perilaku pasar modal. Literatur yang ada pada tahap ini tidak menjelaskan praktik akuntansi, namun menginvestigasi hubungan antara pengumuman informasi akuntansi dengan reaksi diri dari harga saham. Studi tersebut mengatakan bahwa laporan keuangan yang disiapkan dengan metode historical cost dapat menyediakan informasi yang digunakan pasar modal dalam menilai saham. Namun, akuntansi tidak memonopoli informasi yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan, yang berarti asumsi bahwa angka-angka akuntansi sebagai faktor utama dari harga saham tidak diperhatikan, dan ini mendukung argumen bahwa mungkin laporan akuntansi lebih baik sebagai sebuah sistem stewardship. Tahap kedua, berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi dari perusahaan. Terdapat 2 fokus sudut pandang, yaitu usaha untuk menjelaskan apakah perusahaan melakukan keputusan akuntansi tertentu untuk alasan peluang, dan yang kedua mengasumsikan bahwa perusahaan memilih keputusan akuntansi untuk alasan efisiensi. Kedua sudut pandang ini tidak terpisah secara khusus dan dapat berjalan bersamaan. Fleksibilitas yang diberikan perusahaan juga sangat berguna di mana terjadi perubahan lingkungan yang menyebabkan biaya kontrak perusahaan berubah. Pada tahap ini ada 2 fokus utama. Yang pertama, expose, terdapat percobaan untuk menjelaskan perusahaan membuat akuntansi umum untuk alasan tertentu. Sebentar, ada telepon pas kakak dari orang tua saya. Lanjut. Seperti ada transfer kepemilikan dari claim holders kepada manajer. Hal ini merupakan pembelian kebijakan akuntansi karena manajer melakukan tindakan opportunities. Tindakan opportunities adalah tindakan yang dilakukan manajer di mana manajer memiliki kebijakan akuntansinya untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, ex ante, perspektif ini perusahaan memilih praktik akuntansi untuk alasan efisiensi. Next. Lalu yang keempat, yaitu Capital Market Research and the Efficient Market Hypothesis. Next. Terdapat 2 jenis penelitian pasar modal yang penting bagi teori akuntansi positif atau positive accounting theory, yaitu yang pertama, penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dampak dari publikasi informasi akuntansi terhadap return dari saham. Dan yang kedua, penelitian yang mempelajari dampak dari perubahan kebijakan akuntansi perusahaan terhadap harga saham. Sebagian besar penelitian ini dilakukan dengan paradigma efisien market hypothesis atau IMH. Pasar yang efisien di sini didefinisikan sebagai pasar di mana harga-harga mencerminkan seluruh informasi yang tersedia dengan asumsi bahwa pertama, tidak ada biaya transaksi dalam jual beli sekuritas, kedua, informasi tersedia bebas tanpa biaya untuk pelaku pasar, dan yang ketiga, terdapat kesesuaian dalam implikasi dari informasi yang dipublikasikan saat ini terhadap harga saat ini dan didistribusi harga di masa yang akan datang. Next. Dampak dari asumsi-asumsi ini adalah dalam pasar modal yang efisien, seluruh informasi benar-benar dicerminkan oleh harga saham ketika dipublikasikan. Oleh karena itu, secara rata-rata, kita tidak mungkin bisa mendapatkan keuntungan ekonomis dari jual beli informasi. Namun, seperti yang kita ketahui, asumsi ini tidak terpenuhi dalam pasar manapun. Sehingga dibuatlah klasifikasinya pasar yang efisien untuk mengakomodasi serangkaian informasi yang berbeda-beda jenisnya, yaitu weak form of market efficiency, di mana harga sekuritas penuhnya mencerminkan
informasi yang terkandung dalam pergerakan harga di masa lalu, sehingga investor tidak bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah informasi siklus harga, pola harga, dan lain-lain. Lalu yang B, semi strong form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia secara publik. Dan yang C, strong form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan segala informasi, termasuk informasi yang tidak tersedia di ruang publik. Next. Di antara ketiga bentuk tersebut, semi-strong form of market efficiency adalah yang paling berhubungan dengan penelitian akuntansi. Karena informasi akuntansi merupakan bagian dari informasi yang tersedia secara publik. Efisiensi pasar dalam konteks IMH, ini berarti bahwa harga sekuritas mencerminkan dampak agregat dari semua informasi yang relevan, dan hal ini terjadi dengan cepat dan tanpa adanya bias. Apabila IMH merupakan teori tentang mekanisme pembentukan harga sekuritas, Capital Market Research (CMR) merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis terkait perilaku di pasar modal. Sebagian besar CMR menggunakan market model yang berasal dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM untuk mengestimasi abnormal return saham dari sebuah perusahaan pada saat terjadi suatu kejadian. Misalnya pengumuman profit perusahaan. Next. Market model. Harga dan return dari saham untuk suatu perusahaan dipengaruhi oleh kejadian pasar secara keseluruhan dan kejadian spesifik dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengidentifikasi dampak dari informasi spesifik perusahaan, return yang berasal dari informasi pasar secara general harus dikendalikan atau diisolasi. Market model. Return perusahaan I pada periode T, return rata-rata yang konstan, estimasi beta dari perusahaan I, mengukur sensitivitas terhadap return perusahaan, return pasar, return portofolio pasar secara agregat pada periode T, residual error pada periode T, bagian dari return kasar yang berasal dari kejadian spesifik perusahaan, individual earnings, pengumuman dividen, atau kebijakan manajemen. Next. Market modal menggunakan beberapa asumsi, yaitu investor merupakan investor yang risk averse, return terdistribusi secara normal, dan investor memilih portofolio mereka berdasarkan return ini. Investor memiliki ekspektasi yang homogen, complete market, semua pelaku pasar adalah price takers, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan investor memiliki ekspektasi yang rasional. Abnormal return yang dihasilkan dari market model UI menangkap bagian dari return yang tidak berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi portofolio pasar secara keseluruhan, tetapi dari faktor-faktor yang spesifik mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu, abnormal returns dipelajari dalam capital market research ketika penelitian ingin mengetahui reaksi jangka pendek harga saham terhadap faktor-faktor akuntansi yang dihipotesis mempengaruhi faktor spesifik perusahaan. Next. Untuk menganalisis data dari capital market research lebih lanjut, biasanya dihitung pula average firm unique return atau AR dan cumulative average abnormal firm unique return atau CAR. Average firm unique return atau AR dihitung untuk setiap bulannya untuk setiap perusahaan dalam penelitian dengan perhitungan sebagai berikut. Rata-rata return spesifik perusahaan dalam periode T, rata return spesifik perusahaan untuk saham I dalam periode T, jumlah perusahaan yang diteliti pada bulan tertentu. Sedangkan cumulative average abnormal firm unique return atau CAR dihitung untuk setiap bulannya dengan menambahkan semua average firm unique return atau AR untuk satu bulan tertentu. Secara matematis, perhitungannya adalah sebagai berikut. Apabila informasi akuntansi yang dirilis memiliki incremental information, akan ada residual yang naik atau turun. Apabila tidak, residualnya akan nol. Apabila residualnya nol, berarti informasi naik atau turun.
Berarti informasi akuntansi tidak memiliki information, konten, atau pasar yang menggunakan informasi lain dan tidak menunggu rilisnya informasi laporan akuntansi untuk membuat keputusan pricing. Next. Selanjutnya, LO5 akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Baik, saya akan menjelaskan LO5 tentang Impact of Accounting Profit Announcement on Share Price. Yang pertama itu ada direction, Bell dan Brown menguji kegunaan historical cost dalam perhitungan profit untuk merencanakan keputusan investasi. Bell dan Brown ini memberikan pendapat bahwa peningkatan keuntungan yang tak terkira merepresentasikan informasi baru untuk pasar. Dengan menggunakan data di US dari 261 perusahaan pada periode 1946 sampai 1966 untuk memeriksa apakah ada pengaruh terhadap harga akibat unexpected profit announcement. Pengumuman keuntungan pun diidentifikasi sebagai favorable ketika profit yang dilaporkan lebih besar dan unfavorable ketika profit yang diumumkan lebih kecil dari prediksi. Untuk setiap grup Bell dan Brown pun menghitung CAR ini naik ketika profit tahun tersebut favorable dan jatuh ketika profit unfavorable. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pasar memiliki kemampuan untuk memprediksi profit perusahaan dan melakukan penyesuaian terhadap harga saham. Hasil dari pengujian yang dilakukan Bell dan Brown memiliki beberapa implikasi terhadap teori akuntansi keuangan. Yang pertama itu terdapat informasi yang signifikan pada historical cost profit, walaupun adanya kejadian yang tidak sengaja. Lalu yang kedua, bukti yang ada memberikan sugesti bahwa adanya informasi yang dilepaskan secara terus-menerus ke pasar, dan dengan demikian, accounting bukan merupakan satu-satunya sumber informasi pada perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada pasar tampaknya cukup konsisten dalam mengantisipasi informasi yang ada di laporan akuntansi dan merupakan hal yang tidak mungkin untuk menjual informasi akuntansi setelah diliris untuk mendapatkan laba ekonomis setelah biaya transaksi diperhitungkan. Lalu ada maksud ini sangat mungkin untuk meneliti hubungan antara besarnya perubahan yang tak terduga dari profit dan abnormal return. Teori yang mendasari pengujian ini yaitu bahwa apabila profit yang diumumkan mengandung suatu informasi, maka besarnya abnormal return dapat dikaitkan dengan besarnya profit yang tak terduga. Lalu ada information asymmetry and framework sites. Informasi yang berisi pengumuman keuntungan tak terduga ini mungkin memiliki hubungan terbalik dengan tingkat perusahaan. Semakin kecil sebuah perusahaan, semakin banyak informasi yang terkandung dalam laporan akuntansinya. Lalu Freeman memiliki argumen mengenai kemungkinan peningkatan shared cost terkait dengan peningkatan kompleksitas dari perusahaan yang besar diimbangi dengan yang pertama, perusahaan besar menawarkan variasi yang besar pada informasi ketimbang perusahaan kecil. Lalu perusahaan besar memiliki paparan dalam tingkat tinggi dengan membuat laporan keuangan
secara konstan dan oleh aktivitas pencarian yang dilakukan analisis finansial. Eh, eh, Akhirnya, institusional investor lebih suka melakukan trade pada perusahaan besar dikarenakan likuiditas dan hambatan kontraktual. Contohnya itu, institusi tidak dapat memegang sebagian besar dari saham perusahaan kecil dan memiliki anggapan bahwa saham tersebut dapat segera dijual dengan tanpa adanya diskon harga. Hal ini dikarenakan institusi merupakan salah satu sumber terbesar dari permintaan informasi dan juga finansial analis dapat berkonsentrasi dalam kegiatan mencari informasi pada perusahaan besar. Jadi, penelitian empiris ini menunjukkan bahwa profit release memiliki informasi yang lebih besar dan berdampak pada perusahaan kecil. Selanjutnya ada method of profit release from other firm. Ini penelitian pasar modal yang lain telah menginvestigasi tidak hanya tingkat respon dari firm return kepada pengumuman profit yang dilakukan, tapi juga responsiveness dari return terhadap pengumuman profit perusahaan lain. Hal ini didasari bahwa unexpected profit pada suatu perusahaan di suatu industri tertentu akan ditransfer ke seluruh industri. Oleh karena itu, pengumuman pertama yang akan memiliki faktor bayar berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama itu ada Foster. Foster ini dia ditemukan varians dari abnormal return akan meningkatkan ketika perusahaan lain pada industri yang sama melakukan pengumuman profit. Lalu yang kedua itu Cleans and Sinclair. Ini menunjukkan bahwa perusahaan terakhir yang melakukan pelaporan laba memiliki harga saham yang paling kecil. Lalu ada Freeman and TSE, itu menunjukkan bahwa asosiasi reaksi antara harga pengumuman yang terlambat dan pengumum berita awal adalah yang dari pengumuman berita awal adalah yang terkuat di industri dengan korelasi yang profit yang paling besar. Lalu ada volatility. Ini alternatif pertama adalah varians dari abnormal return yang pertama kali digunakan oleh Beaver. Teori yang mendasari tes tersebut adalah apabila ada informasi pada profit announcement, maka kita akan berekspektasi untuk mengatasi perubahan harga lebih besar pada announcement date. Hasil dari penelitian Beaver pun konsisten dengan hipotesisnya. Akan tetapi pada studi lain yang sama telah menggunakan metode penelitian yang berbeda. Metode tersebut termasuk varian pengembalian secara implisit yang berasal dari teori option pricing dan pergerakan volume trading di sekitar tanggal pengumuman. Di dalam sebuah pasar, apabila terdapat pengurangan flow informasi, maka accounting akan menjadi penting. Lalu ada association, study, and earning response coefficient. Penerbitan laporan akuntansi tahunan tidak menggambarkan sumber informasi yang tepat waktu untuk pasar modal. Hasil pengamatan tersebut mengarahkan kepada pendekatan pasar modal lainnya. Studi ini mengukur dampak pengukuran akuntansi pada harga saham lebih dari 1 tahun. Pada dasarnya, tes tersebut mempunyai tujuan untuk mengikuti dampak variabel akuntansi dan informasi yang lebih luas yang direfleksikan pada
kembalian sekuritas untuk periode yang lebih panjang. Maaf Pak, Mikaela Revalina, ada gangguan jaringan. Ah, saya lanjutkan lagi ya. Lalu ada determinants of firm value. Brown, Brown ini mengaplikasikan versi sederhana model valuasi perusahaan yang dikembangkan Modigliani dan Miller untuk menggambarkan IRC sebagai timbal balik dari biaya modal perusahaan. Pendekatan valuasi ini ternyata adalah pendekatan yang diadopsi oleh ISD karena penekanannya pada pengukuran nilai wajar dan laporan keuangan daripada penggunaan pendekatan pendapatan. Lalu ada faktor which can affect the IRC. Yang pertama itu resiko dan ketidakpastian. Peneliti menawarkan penjelasan definitif mengenai alasan mengapa resiko mempengaruhi IRC secara negatif. Resiko yang semakin besar secara langsung merubah tingkat diskon menjadi lebih tinggi, yang nantinya akan mengurangi diskon present value dari perubahan profit yang diharapkan. Sementara ketidakpastian memiliki efek yang lebih tidak langsung terhadap IRC. Ketidakpastian ini mengenai operasi di masa depan dapat mempengaruhi baik keuntungan ekonomi masa depan yang diinginkan maupun tingkat diskon. Lalu yang kedua ada audit quality. Riset analisis berpendapat bahwa ukuran KP dan kualitas audit berhubungan secara positif. Komite audit ini memandang bahwa ukuran auditor secara signifikan mempengaruhi kualitas layanan audit yang diberikan. Yang ketiga itu ada industri. Industri ini mempengaruhi ketidakpastian yang akan mempengaruhi IRC. Hal ini karena dalam industri tertentu memiliki menghadapi faktor dan pasar produk yang serupa sehingga seharusnya mereka lebih homogeni dalam hal hasil dari ketidakpastian tersebut dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri lain. Lalu ada interest rates. Industri interest ini Cornelius dan Hari itu memprediksikan ada hubungan negatif temporal antara IRC dan risk-free rate of interest. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat diskon adalah penjumlahan dari tingkat pengembalian bebas risiko dan risk premium. Ketika tingkat bebas risiko naik, present value-nya akan turun. Namun, argumen ini mengabaikan kemungkinan ada inflasi yang mempengaruhi tingkat bunga dan perusahaan biasanya membebankan inflasi ini kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Hubungan negatif ini secara implisit mengasumsikan bahwa perubahan tingkat bunga secara positif bervariasi dengan perubahan tingkat bunga real. Lalu ada financial leverage. Penekanan terhadap leverage dianalisis oleh Jeter dan
Chennai yang menemukan sebuah gabungan yang menolak antara leverage dan ERC. Berikut ini adalah urutan teori-teori lainnya. Yang pertama, teori default. Teori default ini di mana Ricci mengaitkan secara positif untuk faktor kegigihan profit dan secara negatif mengaitkan untuk risiko kegagalan perusahaan. Lalu yang kedua, teori maksimum debt. Ini menyebutkan saat financial revert ini meningkatkan harga saham meningkat secara bersamaan karena ada dua alasan. Alasan yang pertama itu pajak dapat mempengaruhi pajak dapat mengurangi bunga dana pinjaman yang menghasilkan suatu perlindungan pihak di mana meningkatkan tingkat hutang perusahaan. Karena itu, weighted average biaya modal menurun. Lalu alasan yang kedua itu mengaitkan kepada penyampaian lever perusahaan secara positif. Kesediaan manajer untuk meningkatkan financial leverage adalah sebuah ungkapan keyakinan manajer di masa depan dan percaya perusahaan akan menghasilkan dana yang melebihi adjusted weighted average biaya modal. Lalu yang ketiga, pendekatan optimal leverage. Ini mengasumsikan suatu posisi terbaik financial leverage untuk setiap perusahaan. Pendekatan optimal leverage ini memprediksi arah perubahan harga saham adalah syarat pada financial leverage perusahaan yang relatif untuk sesuai. Jika perusahaan di atas hipotesis yang sesuai untuk tingkat utang, RSI ini lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan di bawah rata-rata yang sesuai, RSI lebih tinggi. Selanjutnya ada firm growth. Firm growth ini kesempatan pertumbuhan perusahaan yang direfleksikan dalam IRC yang lebih tinggi. Kesempatan tersebut termasuk proyek yang ada sekarang atau kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek yang diharapkan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih risk-adjusted rate of return. Lalu ada permanent and temporary profit. Jika besar kecilnya nilai profit yang tidak terduga diharapkan berlangsung lama, besar kecilnya abnormal return akan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, hubungan positif antara perbaikan ukuran untuk permanent profit dan ERC yang diharapkan. Lalu ada non-linear modeling. Kritik terhadap riset IRC ini adalah penjelasan kekuatan profit untuk harga adalah rendah. Hubungan non-linear bergantung pada premis bahwa nilai absolut untuk keuntungan tidak dispektasi berkorelasi negatif dengan prinsip persistence. Freeman dan Chase berpendapat bahwa unexpected profit return akan lebih baik dijelaskan dengan hubungan arcan yang berbentuk S yang cekung untuk perusahaan dengan berita buruk dan cembung untuk perusahaan dengan berita baik. Model arcan ini mempostulasikan hubungan simetris antara expected profit yang positif dan negatif. Gambar ini merupakan contoh model arcan. Lalu ada disaggregating profit. DP pertama kali menguji informasi yang tersedia dalam disaggregated profit. Untuk menguji hal tersebut ada 6 komponen profit. Yang pertama ada gross profit, general and administrative expense, depreciation expense, interest expense, income expense, dan item lainnya. Disediki dengan pengembalian abnormal, diregresi terhadap perusahaan yang tidak diinginkan dalam komponen tersebut.
Pendekatan alternatif disagregasi adalah mendekomposisi profit ke dalam arus kas dan komponen akrual. Lalu ada cash flow. Menurut Bowen, Borsgaster, dan Daly, cash flow harus ditambahkan sebagai tambahan variabel penjelas untuk harga karena laba dan kas secara individual dan secara bertahap. Argumen ini diaplikasikan menggunakan diagram Venn. Ini contohnya ada both are individual and incrementally important. Lalu ada both are individually important but neither is incrementally important. Lalu ada both are individually important but profit are more incrementally important. Nah, lalu yang terakhir ada balance sheet and balance sheet component. Berpendapat bahwa balance sheet bersamaan dengan profit menyediakan porsi yang lebih besar terhadap penjelasan akan kekuatan dari harga. Profit yang sudah usang dan item-item balance sheet sepanjang alur disarankan oleh analis investasi dan penyesuaian terhadap kondisi makroekonomi juga meningkatkan penjelasan dasar terhadap kekuatan dari variabel akuntansi untuk harga. Isu model tersebut adalah dasar dalam menilai determinasi harga dan nilai intrinsik. Lalu ada metodological isu. Seperti William dan Findlay sarankan untuk sependapat dengan hasil dari penelitian adalah bentuk sportif dari IMH dan adalah bentuk akuntansi yang tidak penting terhadap penilaian yang membawa ketujuan secara terpisah dari fakta yang ada bahwa IMH diasumsikan secara valid bersifat deskriptif. Peneliti beralih ke pertimbangan literatur yang berusaha untuk membedakan antara hipotesis ini. Hipotesis di pusat literatur ini disebut sebagai hipotesis mekanistik dan tanpa efek, dan penelitian berusaha untuk menentukan apakah manipulasi akuntansi dapat menipu pelaku pasar dan tidak ada strategi perdagangan yang muncul dari berbagai bentuk akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syahda. Selanjutnya LO6 tentang trading strategi. Next. Yang pertama ada post-announcement brief, yaitu dua penemuan yang mewakili pertanyaan terkait efisiensi pasar modal, yaitu adanya post-announcement brief dan adanya derivasi dari trading rule yang menyatakan bahwa abnormal return akan terus didapatkan melalui perdagangan saham setelah informasi akuntansi disebarluaskan ke publik. Post-announcement drift ini terjadi ketika abnormal return berlanjut setelah pengumuman profit, sehingga kandungan informasi dari pengumuman profit itu tidak menggambarkan sepenuhnya harga saham pada saat tanggal pengumuman. Next. Yang kedua ada winner atau loser and overconfidence. Efek winner atau loser ini adalah contoh dari anomali asosiasi jangka panjang. Saham yang memiliki return positif ekstrim atau winner atau return negatif ekstrim atau loser diperingkatkan berdasarkan performa 3 tahun terakhir, kemudian ditempatkan pada portofolio. Saham yang menjadi winner pada saat ini akan menjadi saham loser di kemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Dibon dan Taylor menyatakan bahwa return jangka panjang ini disebabkan karena para investor terkadang bersikap overconfidence. Sikap ini juga membuat investor terlalu mengandalkan informasi yang mereka dapatkan sendiri
dibandingkan dengan informasi yang telah disebarluaskan ke publik. Investor juga lebih mengandalkan performa yang telah lalu tanpa mempertimbangkan bahwa performa itu menimbulkan efek yang sebaliknya di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada mechanistic or behavioral effect. Ada dua hipotesis yang digunakan pada cosmetic accounting. Yang pertama ada mekanisme reaksi pasar untuk mengubah urutan akuntansi tanpa memperlihatkan apakah mereka kosmetik atau apakah mereka memiliki implikasi arus kas. Seperti pasar secara sistematis tertipu oleh perubahan akuntansi yang meningkatkan atau menurunkan profit atau hipotesis mekanistik. Yang kedua, pasar menolak perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain dari peningkatan nilai sekarang dari tax saving atau efek-efek lainnya dari kas perusahaan atau hipotesis no efek turunan dari EMH, yaitu pengujian untuk kedua hipotesis ini mempertimbangkan perilaku tingkat pengembalian abnormal dan waktu berubahnya kebijakan akuntansi. Catatan untuk hipotesis no efek ini harus bersifat atau abnormal return ketika terjadi cosmetic change dalam kebijakan akuntansi karena tidak ada efek pada arus kas. Lalu selanjutnya ada manipulating accounting numbers. Pendapatan yang dikalkulasikan berdasarkan GAAP merupakan sebuah gambaran keadaan ekonomi perusahaan secara tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena standar akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara. Akuntan yang terpengaruh oleh subjektivitas dan interpretasi kultural dalam pengukuran serta adanya manipulasi atau pengaturan laporan keuangan. Manajemen dalam melakukan pengaturan dengan dua cara, yaitu pertama mengarahkan laporan keuangan untuk lebih mendekati nilai fundamentalnya atau informasional perspektif, atau justru menjauhinya, atau yang disebut opportunistic perspektif. Dalam manipulasi keuangan berdasarkan opportunistic perspektif, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan, mulai dari yang paling ekstrim, yaitu melakukan fraud atau kecurangan, hingga cara-cara lainnya seperti industri regulation, equity offering, debt convenience, dan manajemen kompensasi. Sedangkan dalam informational perspektif hanya terdapat dua cara, yaitu signaling dan fair value. Next. Lalu, detecting the quality and probability of accounting management. Bukti-bukti yang ada pada sebelumnya menyatakan bahwa perubahan akuntansi, walaupun hanya berupa cosmetic change, dia dapat berpengaruh pada nilai saham. Nilai saham memang akan menyesuaikan kembali terhadap nilai fundamentalnya atau kurs. Namun hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 1 tahun atau lebih. Sebagai indikasi kualitas dan probabilitas adanya manajemen akuntansi dapat menggunakan beberapa cara. Yaitu ada 6 cara. Yang pertama, menggunakan reaksi harga saham. Namun reaksi tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai akrual. Yang kedua, menggunakan reaksi para analisis keuangan.
Tetapi hal ini juga tidak terlepas dari bias dan fokus kepada faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan industri. Yang ketiga, opini auditor juga dapat dijadikan sebagai indikasi walaupun masih banyak terdapat perdebatan mengenai independensi mereka. Yang keempat, yaitu informasi dari Dewan Direksi, namun hal ini juga berkaitan erat dengan tipe corporate governance yang sedang dijalankan. Yang kelima, yaitu diskretionary akrual yang berdasarkan pada pengetahuan spesifik. Yang keenam, yang terakhir, yaitu informasi yang didapat dari insider trading yang mengetahui perusahaan dengan baik sehingga dapat memprediksi future return dan earning dengan lebih akurat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mikaela. Selanjutnya issues for auditors. Next. Terdapat bukti yang menghubungkan antara audit dengan cost of capital. Blackwell, Nolan, dan Winter menginvestigasi efek dari melakukan audit pada cost of debt capital bagi perusahaan yang secara legal tidak membutuhkan untuk diaudit. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan audit akan dikenakan interest yang lebih rendah. Selain itu, semakin baik kualitas auditor yang digunakan, maka cost of debt capital akan semakin berkurang. Ditemukan juga bahwa ketika perusahaan mengganti auditornya dari yang non-big ke yang big atau ke yang lebih berkualitas, maka cost of capital perusahaan berkurang. Peneliti juga menginvestigasi efek kepada harga ekuitas ketika terdapat guncangan eksternal kepada sistem seperti jatuhnya kantor auditor. Hasilnya adalah rata-rata perusahaan yang diaudit oleh kantor itu memiliki kejatuhan nilai saham dan efeknya lebih besar pada perusahaan yang baru melakukan IPO dibanding yang season public offering. Next. Bukti bahwa klien yang menggunakan auditor besar akan memiliki cost of capital lebih rendah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, investor menilai kualitas dan perlindungan kepastian yang diberikan oleh auditor besar sehingga membayar lebih untuk saham atau memberi bunga yang lebih rendah. Perusahaan dilihat sebagai sebuah investasi yang baik dari alasan lain sehingga perusahaan memiliki keuntungan ekonomi dari hal ini dapat membayar biaya untuk auditor yang lebih baik. Sebentar ya Pak, ada gangguan. Selanjutnya, pilihan auditor dan cost of capital dapat juga disebabkan faktor lain seperti kualitas dari manajemen perusahaan atau kesempatan investasi. Selanjutnya, kelompok kami memberikan kesimpulan yaitu teori positif mencari untuk mengerti fenomena akuntansi dengan observasi events yang empiris dan menggunakan hasilnya untuk membuat perkiraan tentang set observasi yang lebih luas dan memprediksikan kejadian di masa yang akan mendatang. Hal ini berbeda dengan teori deskriptif yang hanya fokus menggambarkan suatu kejadian dan bentuk dari teori normatif yang menyatakan
apa yang seharusnya terjadi. Menurut Watts dan Zimmerman, objektif dari teori akuntansi positif adalah untuk memaparkan dan memprediksikan accounting practice. Explanation berarti menyediakan alasan untuk observed practice. Prediction accounting practice berarti teori memprediksikan fenomena yang belum diobservasi. Lalu post-announcement drive, dua penemuan yang mewakili pertanyaan terkait efisiensi pasar modal, yaitu adanya post-announcement drive dan penurunan trading rule di mana abnormal return dapat diperoleh melalui perdagangan pada informasi akuntansi yang dipublikasikan. Post-announcement drive terjadi ketika abnormal return berlanjut setelah pengumuman profit, sehingga kandungan informasi dari pengumuman profit itu tidak menggambarkan sepenuhnya harga saham pada saat tanggal pengumuman. Winner-loser overconfidence, efek winner-loser adalah sebuah contoh anomali asosiasi jangka panjang. Efek ini menghasilkan sebuah strategi perdagangan. Saham yang menghasilkan pengembalian positif winner atau pengembalian negatif loser diurutkan berdasarkan kinerja 3 tahun terakhir dan penempatan dalam portofolio. Terlalu percaya tentang informasi yang tertutup juga menyebabkan investor mengecilkan pentingnya informasi yang disebarluaskan ke publik. Sekian presentasi tentang chapter 12 yang berjudul Capital Market Research dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparta.